Menyambung unggahan video yang sebelumnya, sekarang saatnya saya memberikan sharing kembali. Saya sebut sebagai lumut pemicu tumbuhnya tumbuhan pakis, juga saya sebut sebagai rembesan, yang saya katakan rembesan dari pot dengan media alami menghasilkan natrium klorida hebat. Natrium klorida hebat itu adalah bisa digunakan untuk pupuk, bahkan bisa mampu menumbuhkan tumbuhan pakis, yaitu pembenihan juga bisa dilakukan melalui natrium klorida hebat sehingga tumbuh tumbuhan pakis. Nah, kemudian kawan, tekniknya setelah kita seperti itu kita lakukan praktek. Jadi praktek itu sendiri memang perlu sebuah metode, walaupun ini sangat sederhana sekali. Jadi mudah susah, susah mudah. Jadi kita sesuaikan dengan beberapa faktor lembab, yang juga faktor steril. Itu juga penting agar tumbuhan pakis itu mudah kita tumbuhkan melalui natrium klorida hebat, di mana natrium klorida hebat ini sudah menjadi organ makro yang kita lihat menjadi tanah. Nah, ini yang saya maksud. Jadi seperti ini, sekali lagi saya ulang, ini adalah bahan median stek menumbuhkan tumbuhan pakis. Nah, kemudian yang kedua kawan, kita juga melakukan pemberongkosan seperti ini, kita lakukan stek. Coba kita lihat berhasil atau sukses. Nah, kita menggunakan media seperti ini asli tanah, jadi tidak ada natrium klorida hebat. Ternyata juga tumbuh rumput yang seperti ini. Kita lihat yang sebelah kawan. Kita juga menggunakan trying seperti ini, yaitu media bahan tanam stek. Kita gunakan natrium klorida hebat. Kita buka. Nah, ini yang kita lihat. Coba sahabatku semuanya perhatikan. Ketika bahan media dari natrium klorida hebat kita buat bahan stek, kita brongkos, ternyata menumbuhkan bahan-bahan atau benih-benih pakis baru. Inilah kawan yang saya maksud. Jadi unsur makroorgan, unsur mikroorgan. Kadang-kadang unsur terkecil yang tidak kita mampu melihat dengan mata, mikroorgan mampu menumbuhkan tumbuhan pakis. Tentu situasi kondisi. Jadi sebuah pembenihan itu adanya benih baru itu tentu ada teknik, ada teori, tapi kadang-kadang juga secara alamiah, yaitu perlunya steril. Ketika kita bungkus dengan brongkos seperti ini, terjadi steril kawan, jadi tidak mudah oksigen itu masuk atau zat-zat karbon lainnya, otomatis tanaman pakis mudah tumbuh kembang. Inilah teknik-teknik dengan praktek yang kita kembangkan dengan sangat sederhana. Ini perlu sahabatku ketahui semuanya. Jadi ketika bahan stek kemudian kita brongkos, otomatis dengan pembrongkosan seperti ini kawan, itu terjadi steril sekali, terutama terhadap zat-zat karbon lain-lain yang mengganggu media tanam, juga media bahan untuk stek sendiri. Secara tidak langsung terjadi pertumbuhan yang sangat mudah. Oleh sebab itu, teori ini bisa kita kembangkan dengan sederhana dengan praktek pembrongkosan. Banyak pembenihan, juga banyak benih bahkan secara alami. Lihat ketika satwa, misalnya satwa, hewan-hewan itu bagaimana tumbuh sel kemudian melahirkan itu dari tempat yang tidak sembarangan. Tentu alam kandungan untuk hewan itu sendiri perlu steril. Juga demikian kawan, kita kembangkan praktek ini, di mana media stek seperti ini kita brongkos, terjadi sterilisasi, kemudian tumbuh tumbuhan pakis. Nah, faktor ini sebenarnya cuma teori, cuman yang kita praktekkan hanya hobi. Semoga sahabatku bisa mengembangkan lebih baik dan lebih jauh lagi. Faktor steril, tempat, lokasi, habitat juga lainnya banyak mendukung pertumbuhan tumbuhan pakis. Nah, sekali lagi, susahnya tumbuhan pakis mudah tumbuh kembang tanpa kita beri zat natrium klorida hebat atau media natrium klorida hebat. Mudahnya tumbuh tumbuhan pakis ketika kita menggunakan media tanam natrium klorida hebat dan kita steril dengan cara pembrongkosan.
Tentu hal ini adalah sangat mudah dilakukan oleh sahabatku. Barangkali sahabatku semuanya dimanapun berada, untuk mendapatkan tumbuhan pakis, entah itu pakis akar hijau atau pakis batu, silahkan manfaatkan natrium klorida hebat dari pot yang telah saya teknik vegetatif care teknik dengan media alami, tanah, batuan, juga kompos-kompos daun lunak sampah dapur. Terjadi rembesan natrium klorida hebat, kita gunakan bahan untuk stek. Tentu saja langkah selanjutnya kita lakukan steril tempat agar tidak sembarangan karbon bersama oksigen yang lainnya merusak media tanam juga bahan stek. Akhirnya tumbuhan pakis dengan mudah. Cara pembenihan tumbuhan pakis batu atau pakis darat bisa dilakukan dari bahan natrium klorida hebat, lantas sterilkan pada habitat yang lembab. Semoga sharing ini memberi manfaat kawan, silahkan kembangkan lebih jauh. Ini hobi, ini main-main saja, barangkali ada kesilapan, kekurangan saya juga sebagai manusia biasa yang banyak kekurangan dan keterbatasan. Selamat mencoba, salam semangat selalu. Saya Gus Wiyoto Channel dari Kota Tuban, untuk di luar Kota Tuban, di luar pulau, di luar provinsi, seluruh negeri Indonesia, juga di luar negeri, dimanapun sahabatku berada. Manfaatkan natrium klorida hebat dengan proses steril pada habitat tempat pemberongkosan, sehingga memudahkan tanaman pakis batu, pakis darat tumbuh kembang. Pembenihan inilah yang saya katakan pembenihan alami.